Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reki Kridewaseso dengan nomor induk mahasiswa 2018121034 dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang yang sekarang sedang menempuh pendidikan di semester 5. Saya di sini dari kelompok 4 dengan mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Matematika dengan dosen pengabu Ibu Marhamah Magister Pendidikan. Di video ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang 8 tipe belajar menurut Gagne. Apakah kalian tahu dan pernah dengar tentang 8 tipe belajar ini? Baiklah, langsung saja saya jelaskan. Robert M. Gagne adalah seorang ahli psikologi pendidikan yang telah memperkenalkan berbagai pandangan tentang pembelajaran. Salah satunya yaitu 8 tipe belajar ini yang akan saya jelaskan. 8 tipe belajar ini mempunyai tingkatan hierarki dalam masing-masing tipenya. Setiap tipe mempunyai persyaratan bagi tipe di atasnya. Tipe-tipe belajar ini pada dasarnya merupakan prinsip dasar utama dalam belajar dan mengajar. Artinya, di dalam belajar mengajar harus terdapat tindakan sebagaimana tingkatan di dalam tipe belajar tersebut. Yang pertama yakni ada tipe belajar isyarat. Tipe belajar ini dapat diartikan sebagai penguasaan pola-pola dasar perilaku bersifat tidak disengaja dan tidak didasari tujuannya sebagai akibat dari suatu stimulus yang dapat menimbulkan realisasi emosional. Contohnya, perasaan senang terhadap pelajaran matematika karena sikap gurunya yang menyenangkan ataupun perasaan sebaliknya. Contoh lainnya yaitu melihat ular, kita akan merasa jijik atau menimbulkan rasa jijik. Itu merupakan tipe belajar isyarat. Yang kedua yakni tipe belajar stimulus respon. Belajar di tipe ini memberikan respon yang tepat terhadap stimulus yang diberikan. Reaksi yang tepat diberikan akan penguasaan sehingga terbentuk perilaku tertentu. Tipe belajar ini mempunyai respon yang bersifat jasmania atau sentuhan fisik, dari fisik ke fisik. Contohnya, jika seseorang di hadapan kita atau di depan kita mengulurkan tangan, maka kita secara otomatis akan mengulurkan tangan juga untuk bersalaman. Baiklah, untuk tipe-tipe selanjutnya dari 8 tipe belajar menurut Gagne ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya dari kelompok 4. Saya Amalia Fitriani akan melanjutkan penjelasan yang ketiga yaitu rantai dan rangkaian hal. Tipe belajar ini terjadi bila bentuk hubungan antara beberapa stimulus respon. Kondisi yang diperlukan bagi berlangsungnya tipe belajar ini antara lain, secara internal, anak didik sudah harus menguasai sejumlah satuan pola stimulus respon, baik psikomotorik maupun verbal. Ada 2 karakteristik belajar stimulus respon dan belajar rangkaian dalam pengajaran matematika, yaitu siswa tidak dapat menyempurnakan rangkaian stimulus respon apabila tidak menguasai salah satu keterampilan dari rangkaian tersebut. Dan belajar stimulus respon dan rangkaian diafiliasikan dengan cara memberikan penguatan bagi tingkah laku yang diinginkan. Meskipun memberi hukuman dapat digunakan untuk meningkatkan belajar, tapi hal tersebut dapat berakibat negatif terhadap emosi, sikap, dan motivasi belajar. Contohnya, dalam bahasa kita banyak contoh rangkaian seperti Bapak Ibu, kampung halaman, selamat tinggal, selamat datang, dan sebagainya. Saya Pera Yuliana, NIM 2018121025. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Amalia Fitriani. Yang keempat, asosiasi verbal. Asosiasi verbal adalah rangkaian dari stimulus verbal yang merupakan hubungan dari 2 atau lebih tindakan stimulus respon verbal. Tipe paling sederhana dari belajar rangkaian verbal adalah asosiasi antara suatu objek dengan namanya yang melibatkan belajar rangkaian stimulus respon dari tampilan objek dengan karakteristiknya. Asosiasi verbal melibatkan proses mental yang sangat kompleks. Asosiasi verbal yang memerlukan penggunaan rangkaian mental interpending yang berupa kode dalam bentuk verbal, auditory, atau gambar visual. Contoh, seorang anak didik mungkin menggunakan kode mental verbal X
untuk menggambarkan suatu benda atau objek. Saat anak mengingat kode X, anak akan cepat mengingat objek yang dilabelkan dengan kode X. Saya, Risma Melati, akan melanjutkan penjelasan dari Vera Yuliana tentang 8 tipe belajar menurut Gagne. Yang kelima adalah belajar diskriminasi atau discrimination learning. Belajar diskriminasi adalah belajar membedakan hubungan stimulus-respon sehingga bisa membedakan bermacam-macam objek fisik dan konsep dalam merespon lingkungannya. Anak-anak membutuhkan keterampilan sederhana sehingga dapat membedakan satu objek dengan objek lainnya dan satu simbol dengan simbol lainnya. Tipe belajar ini adalah pembedaan terhadap berbagai rangkaian, seperti membedakan bermacam-macam bentuk wajah, waktu, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Ada 2 macam belajar diskriminasi. Yang pertama, diskriminasi tunggal. Contohnya, siswa dapat menyebutkan segitiga sebagai lingkungan tertutup sederhana yang terbentuk dari gabungan 3 buah ruas garis. Yang kedua, diskriminasi jamak. Contohnya, siswa dapat menyebutkan perbedaan 2 jenis segitiga berdasarkan besar sudut dan sisinya. Baiklah, saya Permata Salsabila akan melanjutkan materi yang keenam, yaitu konsep learning atau belajar konsep. Sebuah konsep sederhana di mana peserta didik telah menempatkan beberapa objek stimulus dan membuat suatu konsep belajar tertentu. Misalnya, saat belajar pertama kali, kita belajar mengonsep suatu lingkaran dan menghubungkan antara stimulus respon ke dalam konsep sehingga terdapat suatu pengertian. Kemampuan membentuk konsep ini terjadi jika orang dapat melakukan diskriminasi. Ketika anak didik telah mempelajari suatu konsep, siswa tidak membutuhkan waktu lama untuk mengidentifikasi dan memberikan respon terhadap hal baru dari suatu konsep. Sebagai akibatnya, cara untuk menunjukkan bahwa suatu konsep telah dipelajari adalah anak didik dapat membuat generalisasi konsep ke dalam situasi yang lain. Yang ketujuh, belajar aturan atau rule learning. Belajar aturan adalah kemampuan untuk merespon sejumlah situasi atau stimulus dengan beberapa tindakan atau respon. Robert Gagne memberikan 5 tahap dalam mengajarkan aturan. Tahap 1, menginformasikan pada siswa tentang bentuk perilaku yang diharapkan ketika belajar. Tahap 2, bertanya ke siswa dengan cara yang memerlukan pemanggilan kepada konsep yang telah dipelajari sebelumnya. Tahap 3, menggunakan pertanyaan verbal atau petunjuk. Tahap keempat, dengan bantuan pertanyaan, meminta siswa untuk mendemonstrasikan satu contoh nyata dari aturan. Tahap kelima, bersifat pilihan tetapi berguna untuk pengajaran selanjutnya. Contoh, kita ketahui bahwa 5 dikali 6 sama dengan 6 dikali 5. Dan bahwa 2 dikali 8 sama dengan 8 dikali 2. Akan tetapi, tanpa mengetahui bahwa aturannya dapat dinyatakan dengan A dikali B sama dengan B dikali A, kebanyakan orang pertama belajar dan menggunakan aturan bahwa perkalian komutatif adalah tanpa dapat menyatakan itu, dan biasanya tidak menyadari bahwa mereka tahu dan menetapkan aturan tersebut. Untuk membahas aturan ini, harus diberikan verbal dengan kata-kata atau rumus seperti urutan dalam perkalian tidak memberikan jawaban yang berbeda, atau untuk setiap bilangan A dan B, A kali B sama dengan B dikali A. Yang kedelapan, pemecahan masalah atau problem solving. Tipe belajar ini menurut Gagne merupakan tipe belajar yang paling kompleks karena di dalamnya terdapat tipe belajar yang lain, terutama pada penggunaan aturan-aturan yang disertai proses analisis dan penarikan kesimpulan. Tipe belajar ini memerlukan proses penalaran yang kadang-kadang memerlukan waktu yang lama, tetapi dengan demikian, tipe belajar yang tinggi ini hanya mungkin dapat berlangsung apabila proses belajar fundamental lainnya telah dimiliki dan dikuasai. Contoh, mencari selisih kuadrat 2 bilangan apabila yang sudah diketahui
jumlah dan selisihnya. Hai, kembali lagi bersama saya dengan Radio Kedua Siswa dengan nomor induk mahasiswa 2018-121-034 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Palembang dari kelompok 4 dengan mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Ibu Marhamah Magister Pendidikan. Di video selanjutnya kali ini, saya akan menjelaskan tentang taksonomi Bloom. Baiklah, langsung saja saya jelaskan. Taksonomi Bloom adalah sebuah taksonomi atau ilmu dan cara pengelompokan yang dibuat untuk tujuan pendidikan. Taksonomi ini pertama kali diciptakan oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956 yang bertujuan sebagai dasar untuk merumuskan kurikulum dan pembelajaran. Taksonomi ini dibagi menjadi 3 domain. Yang pertama yakni cognitive domain atau ranah kognitif, yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek-aspek intelektual, seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Yang kedua yakni affective domain atau ranah afektif, yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosional seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Yang ketiga yakni psikomotor domain atau ranah psikomotor, yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. Dari setiap ranah tersebut, domain kognitif adalah domain yang paling sering digunakan. Dan juga, dalam video ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan ranah dari domain kognitif tersebut. Di tingkat pertama yaitu ada pengetahuan. Tingkat pengetahuan berisikan kemampuan untuk mengenali dan mengingat istilah, definisi, fakta-fakta, gagasan, pola, urutan, metodologi, prinsip dasar, dan sebagainya. Tingkatan kedua yaitu pemahaman. Pemahaman berisikan kemampuan mendemonstrasikan fakta dan gagasan, pengelompokan dengan mengorganisir, membandingkan, menerjemahkan, memaknai, memberi deskripsi, dan menyatakan gagasan utama. Tingkatan selanjutnya akan dibahas oleh teman-teman saya dari kelompok 4. Yang kedua yaitu pemahaman. Pada jenjang ini, pemahaman diartikan sebagai kemampuan dalam memahami materi tertentu yang dipelajari. Kemampuan-kemampuan tersebut yaitu 1. Translasi atau kemampuan mengubah simbol dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Dan yang kedua, interpretasi, yaitu kemampuan menjelaskan materi. Dan yang ketiga, ekstrapolasi, yaitu kemampuan memperluas arti. Di jenjang ini, peserta didik menjawab pertanyaan dengan kata-katanya sendiri dan dengan memberikan contoh baik prinsip maupun konsep. Kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam jenjang ini yaitu memperkirakan, menjelaskan, mengkategorikan, mencirikan, merinci, menegosiasikan, membandingkan, menghitung, mengkontraskan, mengubah, mempertahankan, menguraikan, menjalin, membedakan, mendiskusikan, menggali, mencontohkan, menerangkan, mengemukakan, mempolakan, memperluas, menyimpulkan, meramalkan, merangkum, dan menjabarkan. Saya Pera Yuliana, NIM 2018-121-025. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Amalia Fitriani. Yang ketiga, penerapan atau application. Aplikasi diartikan sebagai kemampuan menerapkan informasi pada situasi nyata, di mana peserta didik mampu menerapkan pemahamannya dengan cara menggunakannya secara nyata. Kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam jenjang ini adalah menugaskan, mengurutkan, menentukan, menerapkan, menyesuaikan, mengkalkulasi, memodifikasi, mengklasifikasi, menghitung, membangun, membiasakan, mencegah, menggunakan, menilai, melatih, menggali, mengemukakan, mengadaptasi, menyelidiki, mengoperasikan, mempersoalkan, mengkonsepkan, melaksanakan, meramalkan, memproduksi, memproses, mengaitkan, menyusun, mensimulasikan, memecahkan, melakukan, dan mentabulasi. Contoh, menggunakan pedoman atau aturan dalam hitung nilai akhir peserta didik. Baiklah, saya Permata Salsabila akan melanjutkan materi
Jenjang kemampuan C4 yaitu analisis. Analisis diartikan sebagai pemecahan atau pemisahan suatu komunikasi menjadi unsur-unsur penyusunnya, sehingga ide itu relatif menjadi lebih jelas dan hubungan antara ide-ide lebih eksplisit. Kemampuan analisis ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu analisis unsur. Kemampuan merumuskan asumsi-asumsi serta mengidentifikasi unsur-unsur penting yang mendukung asumsi yang telah ditentukan. Misalnya, siswa mampu merumuskan asumsi tentang fotosintesis di mana amilum dihasilkan tanpa bantuan cahaya matahari. Yang kedua yaitu analisis hubungan. Kemampuan mengenal unsur-unsur dan beberapa pola hubungan serta sistem atau hipotesisnya. Kalau pada tingkat analisis unsur siswa hanya menjelaskan apa yang ingin disampaikan, maka pada analisis hubungan siswa sudah mampu menghubungkan bagian-bagian atau elemen-elemen dari suatu komunikasi. Misalnya siswa mampu menemukan sebab menurunnya laju fotosintesis berdasarkan data yang telah tersedia. Yang terakhir yaitu analisis prinsip-prinsip yang terorganisasi. Kemampuan menganalisis pokok yang melandasi ketatanan suatu organisasi. Kemampuan-kemampuan yang tergolong dalam tingkat analisis prinsip yang terorganisasi adalah kemampuan mengenal bentuk dari suatu pola, karya sastra atau karya seni. 6. Sintesis. Pada jenjang ini, sintesis dimaknai sebagai kemampuan memproduksi dan mengkombinasikan elemen-elemen untuk membentuk sebuah struktur yang unik. Kemampuan ini dapat berupa memproduksi komunikasi yang unik, rencana atau kegiatan yang utuh, dan seperangkat hubungan abstrak. Di jenjang ini, peserta didik dituntut menghasilkan hipotesis atau teorinya sendiri dengan memadukan berbagai ilmu dan pengetahuan. Kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam jenjang ini adalah mengabstraksi, mengatur, menganimasi, mengumpulkan, mengkategorikan, mengkode, mengkombinasikan, menyusun, mengarang, membangun, menanggulangi, menghubungkan, menciptakan, mengkreasikan, mengoreksi, merancang, merencanakan, mendikte, meningkatkan, memperjelas, memfasilitasi, membentuk, merumuskan, menggeneralisasi, menggabungkan, memadukan, membatas, mereparasi, menampilkan, menyiapkan, memproduksi, merangkum, dan merekonstruksi. Di sini saya mempunyai contoh yaitu menyusun. Menyusun kurikulum dengan mengintegrasikan pendapat dan materi dari beberapa sumber. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Alvina. Saya akan menjelaskan taksonomi Bloom C6 yaitu evaluasi atau evaluation. Evaluasi diartikan sebagai kemampuan untuk membuat pertimbangan terhadap suatu kondisi. Misalnya, jika kita dihadapkan pada beberapa pilihan, maka mampu memilih satu pilihan terbaik dengan patokan-patokan dan kriteria yang sesuai. Pada jenjang ini, seseorang dipandu untuk mendapatkan pengetahuan baru, pemahaman yang lebih baik, serta penerapan baru dan cara baru dalam analisis sintesis. Kata kerja operasional yang digunakan untuk membuat soal diantaranya memilih, merangkum, membuktikan, membandingkan, memberi kesimpulan, mengukur, dan mengoperasionalkan.